Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jajuli dari Prodi Keperawatan S1 Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. NPM saya adalah 222201118. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Yang pertama ada parotid. Parotid sendiri berfungsi menyekresikan air liur melalui dectus tensen menuju kafum oral untuk membantu mengunyah dan menelan. Yang kedua ada sublingual. Sublingual berfungsi untuk menjaga mukosa mulut sehingga tetap terlindungi dan terlumasi. Yang ketiga ada submandibular. Submandibular berfungsi memproduksi air liur lalu diekspresikan ke dalam mulut dari bawah lidah. Yang ketiga ada yang keempat ada paring. Yang paring sendiri berfungsi sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke eksofagus. Yang kelima ada trakea. Trakea berfungsi untuk melancarkan sistem pencernaan, memberikan ruang bagi kerongkongan dengan tulang rawan yang fleksibel. Yang keenam ada esofagus. Eksofagus berfungsi utama kerongkongan menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang ketujuh ada stomach. Stomach selain mengolah dan menyimpan juga menyingkirkan zat berbahaya. Fungsi lambung juga untuk menyerap zat yang baik untuk tubuh. Yang kedelapan ada diafragma. Diafragma membantu kalian saat bersin, muntah, buang air kecil, serta buang air besar. Yang kesembilan ada spleen. Spleen berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membantu pencernaan dan membersihkan darah. Yang kesepuluh ada liver. Liver atau hati berfungsi untuk memainkan peran utama dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Yang ke-11 ada gallbladder atau kandung empedu. Fungsi utama kandung empedu adalah untuk menyimpan, mengentalkan, dan melepas getah empedu ke saluran pencernaan. Yang ke-12 ada duodenum atau usus 12 jari. Duodenum berfungsi untuk mengambil makanan. Yang ke-13 ada common bile duct. Saluran hepatik dan saluran kantong empedu akan bermuara pada saluran empedu yang akan menyalurkan cairan empedu ke bagian usus halus bernama duodenum. Yang ke-14 ada pankreas. Pankreas berfungsi sangatlah penting dalam sistem pencernaan dan metabolisme. Selain dapat memproduksi hormon, pankreas juga memiliki fungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan dalam perut. Yang ke-15 ada large intestine atau usus besar. Usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini memiliki beragam fungsi seperti menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi dan mencegah infeksi, serta membentuk tinja. Yang ke-16 ada small intestine atau usus halus. Usus halus merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Nutrisi ini nantinya digunakan untuk pembentukan dan perbaikan sel serta pemeliharaan jaringan tubuh. Yang ke-17 ada ascending kolon. Kolon ascendent merupakan bagian paling besar dari usus besar. Letaknya berada di dasar perut kanan bawah dan ujungnya berakhir di samping hati. Berbeda dengan sekum, kolon ascendent memiliki tugas lain yaitu menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Yang ke-18 ada sekum. Bagian ini berfungsi seperti kantong yang menghubungkan bagian akhir usus kecil dengan usus besar. Fungsi bagian ini adalah membantu penyerapan kembali nutrisi dan sisa air dari cum, yaitu dari cumpa itu sisa makanan menghubungkan bagian akhir usus kecil dengan usus besar. Yang ke-19 ada appendix. Fungsi appendix adalah sebagai organ imunologik dan secara aktif berperan dalam sekresi immunoglobulin suatu kekebalan tubuh di mana memiliki kelenjar limfoid. Yang ke-20 ada descending colon. Colon descending
kolon ini berfungsi menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Yang kedua satu ada sigmoid kolon. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar. Dan ia terdiri atas 4 bagian, yaitu ascendent atau kanan rongga perut, transversum atau melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut, descendent atau kiri rongga perut, dan sigmoid atau bagian yang terhubung dengan rektum. Kolon memiliki fungsi untuk mencampur chyme dengan enzim pada saluran cerna. Campuran ini akan membentuk tinja yang nantinya akan dikeluarkan tubuh. Yang ke-22 ada rektum. Rektum adalah bagian dari usus besar yang terhubung dengan kolon sigmoid. Fungsi usus besar pada bagian ini adalah menerima dan menyimpan limbah dari kolon. Penyimpanan terjadi selama menunggu waktu tubuh untuk mengeluarkan limbah tersebut melalui anus. Proses pengeluaran limbah dari tubuh terjadi ketika otak menerima rangsangan sehingga menghasilkan sinyal kapan limbah termasuk gas atau tinja harus dikeluarkan dari tubuh. Yang terakhir ada anus. Anus adalah bagian paling akhir atau ujung dari usus besar. Saat rektum sudah penuh terisi dan tinja siap dikeluarkan, disinilah anus mengambil peran. Tinja atau kotoran akan dikeluarkan melalui anus dan ditandai dengan sensasi mulas serta dorongan untuk buang air besar. Dalam kondisi normal, proses pengolahan dan pencernaan makanan membutuhkan waktu sampai akhirnya menjadi tinja dan bisa dikeluarkan dari tubuh. Cukup sekian video yang bisa saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.